Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Umi Kalsum dari SMP Negeri Binuang, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan ketiga tahun 2023. Saya dari LPTK IKIP Budi Utomo, Malang. Berikut ini, saya akan menampilkan video praktik pembelajaran aksi 1 PPL siklus 1 pertemuan yang kedua. Dengan tema hal yang baik bagi tubuh, subtema mengidentifikasi karakteristik teks prosedur. Dengan model pembelajaran problem based learning. Mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. Selamat menyaksikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa sehat. Alhamdulillah. Apakah sudah sarapan? Sudah, Bu. Nah sekarang anak-anak coba lihat ke bawahnya dulu, adakah sampah yang berserakan? Silakan dipungut jika ada. Ya, silakan. Coba ini nak. Hasna ya, silakan Bu. Karena kebersihan sebagian daripada iman. Sahabatul minal iman. Oke, sudah bersih? Sudah. Agar pelajaran kita pada pagi hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, kita memulai pelajaran pada pagi hari ini dengan membaca doa. Saya meminta kepada ketua kelas untuk memimpin membacakan doa sekaligus memimpin teman-temannya untuk tepuk PPK, salam PPK dan profil pelajar Pancasila. Silakan ketua kelas. Berdiri siap. Bersalam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk PPK. Religius, Nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. salam Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Duduk siap. Doa dimulai. Sekarang tengok ke depan, ke belakang, samping kiri, samping kanan. Adakah temannya yang tidak hadir hari ini? Ada, Bu. Siapa? Pak Haris sama Aura. Auranya pergi kegiatan pramuka. Harinya masih sakit ya? Iya, Bu. Kita doakannya semoga Pak Haris cepat diberi kesembuhan dan Aura cepat menyelesaikan tugasnya di kegiatan pramuka. Amin ya Rabbal Alamin.
sebelumnya kita telah membahas tentang infografik. Nah, berarti kalian sudah memahami apa itu infografik. Apakah itu infografik? Informasi yang disajikan Dalam bentuk gambar. dalam bentuk gambar. Pernahkah kalian melihat contoh infografik? Pernah, Bu. Pernah. Di manakah kalian pernah melihat contoh infografik itu? Di Masjid masjid, dan di mana lagi? puskesmas. Di puskesmas terdekat. Apakah di sekolah ini ada infografik? Ada. Infografik apa yang pernah kalian temukan? Cara Ya, sholat dengan cara memakai? Dasi. Cara memakai dasi, betul. Ada yang lain lagi? cara sholat dengan benar. Cara sholat dengan benar. Nah, kenapa Ibu membahas atau menanyakan infografik dengan teks prosedur? Karena tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah peserta didik berlatih mengakses informasi dan membuat simpulan dengan menjawab pertanyaan terhadap teks. Tip waktu makan ideal dan lebih baik bawa bekal dalam bentuk infografik. Jadi materi kali ini akan Ibu sajikan 2 teks, ya. Kalau pertemuannya lalu cuma 1 teks. Nah, materi pada hari ini Ibu sajikan 2 teks, yaitu tip waktu makan ideal dengan lebih baik bawa bekal. bekal. Itu semua dalam bentuk infografik. Tujuan yang kedua, peserta didik mengenali teks infografik dengan kejelasan isi dan teks yang tersaji dalam bentuk infografik. Tujuan yang ketiga, peserta didik memahami kosakata baru dengan berlatih menggunakannya dalam konteks kalimat yang berbeda secara tepat. Itu adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kegiatan yang pernah kalian lakukan yang baik bagi tubuh kalian adalah berolahraga. Apalagi? Main bola. Tidur secukupnya. Ya? Tidur secukupnya. Berapa jam? 8 jam 8 jam per per hari. hari. Olahraga? 30 menit Per hari. hari. Nah, makanan yang kalian konsumsi yang sehat. Sayuran. Buah-buahan, Apalagi? daging, Makan daging atau konsumsi daging, ikan, telur rebus, minum susu. Kita masuk ke kegiatan inti, ya. Sekarang Ibu akan menampilkan video teks prosedur cara menyalakan televisi dan mematikan televisi. Setelah Ibu tayangkan, saya tanya lagi nanti apa yang kalian simak, ya. Siap? Halo semuanya, nama saya Farah Joni dari kelas 11 IPA 3. Di video ini saya akan menunjukkan cara menyalakan televisi dan mematikan televisi. Berikut langkah cara menyalakan televisi. Yang pertama, pasang kabel antena TV. Pastikan kabel power TV sudah dipasangkan sumber listrik. Kedua, tekan tombol on atau power pada remote TV. Ketiga, tunggu sampai layar TV-nya menyala. Keempat, silakan menonton. Dan ini langkah-langkah cara mematikan TV. Pertama, tekan tombol off atau power pada remote TV. Kedua, cabut kabel TV dari stok kontak untuk menghindari kerusakan TV. Ketiga, selesai. Sekian, terima kasih. Ya, baik. Ibu berikan waktu 1 menit dan yang saya sebut namanya silahkan ke depan menyampaikan ulang satu orang cara menyalakan televisi dan 1 orang menyampaikan kembali cara mematikan TV. 1 menit. Saya kasih waktu. Pakai kalimat sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan cara menyalakan TV dengan benar. Pertama-tama, pasang kabel antena pada sumber listrik,
Lalu tekan tombol power pada remote TV, tunggu hingga menyala, dan selamat menonton. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan cara mematikan TV. Pertama-tama, tekan tombol power pada remote. Kedua, cabut stop kontak kabel pada TV. Lalu selesai. Nah, kita membahas kembali tentang teks prosedur, ya. Teks prosedur adalah teks yang berisi arahan atau langkah-langkah yang memberikan instruksi untuk melakukan atau mengerjakan suatu hal. Nah, tujuan prosedur adalah untuk menyampaikan kepada orang banyak tentang cara-cara melakukan sesuatu. Nah, pada pertemuannya lalu, Ibu sudah menjelaskan struktur teks prosedur. Ya, kita tes dulu daya ingat kalian. Struktur teks prosedur. Ayo, yang pertama apa? Judul. Apa? Judul. Judul. Yang kedua? Tujuan. Ya? Tujuan. Tujuan. Yang ketiga? Alat dan bahan. Alat dan bahan. Yang keempat? Langkah-langkah. Langkah-langkah. Yang terakhir? Simpulan. Simpulan. Nah, simpulan ini boleh ada, boleh tidak ada. Sekarang Ibu mau tanya. Judul. Ya. Sesuai video yang kalian simak tadi tentang menyalakan televisi dan mematikan televisi, yang manakah termasuk judulnya? Cara menyalakan TV. Ayo, angkat tangan dulu baru menjawab. Angkat tangan dulu. Ibu ulangi pertanyaannya. Yang kalian simak tadi, video tadi, menyalakan dan mematikan televisi, ya. Yang manakah termasuk struktur tes prosedur yang pertama judul? Ya, Asril apa? Cara menyalakan televisi. Iya, itu judulnya. Nah, cara menyalakan televisi dan mematikan televisi. Oke, sudah paham. Sekarang masih terkait dengan video yang tadi, ya. Tujuannya apa? Untuk menyalakan dan mematikan televisi. Apa, Tiara? Untuk memberitahu masyarakat cara menyalakan dan mematikan TV dengan benar. Untuk memberitahu kepada masyarakat cara menyalakan dan mematikan televisi. Seperti itu ya, Aisyah ya. Itu adalah tujuan dari tes prosedur sesuai video yang kalian simak. Sudah paham yang namanya tujuan? Iya. Sekarang kita masuk struktur yang ketiga, alat dan bahan. Oke, bahan kita strip dulu, lewati dulu, kita skip. Sekarang alatnya apa saja yang dibutuhkan? Ya, Erwin. Remote. Apa lagi? TV. Ya, pastinya televisi. Bagaimana mau nonton kalau tidak ada televisinya? Biar ada remote-nya kalau tidak ada televisinya, ya toh? Televisi, remote, kabel atau stop kontak. Baik, kita masuk ke struktur yang keempat, langkah-langkah. Nah, langkah-langkahnya tadi itu sudah jelaskan sama teman kita Aisyah dengan Muhammad Saswi. Ya. Kemudian, nah kalau simpulan, boleh ada? Boleh tidak ada. Jadi, Ibu tes kembali dengan cara menjawab yang cepat. Silakan saling menoleh ke temannya tanpa melihat ke papan tulis. Struktur tes prosedur yang pertama adalah 1. Judul. 2. Tujuan. 3. Alat dan bahan. 4. Langkah-langkah. 5. Simpulan. Apa kesimpulan, boleh ada, boleh tidak ada? Boleh. Boleh. Terima kasih, tepuk tangan dulu.
kalimat perintah, panduan, kata kerja aktif, kemudian kata hubung, ada kata keterangan, waktu, tempat, dan cara, kemudian penomoran. Nah, sesuai yang saya sampaikan pada pelajaran sebelumnya, tes prosedur itu harus pakai penomoran supaya tujuan tes prosedur bisa tercapai dengan baik. Ya, jenis-jenis tes prosedur ada protokol, ada sederhana, ada kompleks. Yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah tes protokol, di mana tes prosedur protokol ini langkah-langkahnya tidak terlalu rumit dan mudah dipahami. Kemudian yang jenis kedua, tes prosedur sederhana adalah hanya memiliki 2-3 langkah saja, dan yang terakhir tes prosedur kompleks itu memiliki beberapa langkah-langkah, dan setiap langkah-langkahnya pun ada juga beberapa tahapan-tahapannya. Membentuk kelompok maksimal 5 orang, karena sebentar lagi Ibu akan memberikan lembar kerja yang akan dikerjakan secara berkelompok. Silakan mencari teman kelompoknya. Ini Ibu bagikan lembar kerja. Silakan dikerjakan secara berkelompok. Ini ya, nama kelompok berapa, kelas. Ibu bagikan LK, lembar kerja secara kelompok. Ini Tiara, nama kelompoknya. Kemudian silakan baca 2 infografik ini dan menjawab pertanyaan di sebelahnya. Ini. Silakan mengisi nama kelompok. Ini ada 2 infografik. Dan dikerja secara berkelompok ya, isi 2 kolom ini dan siap untuk mempresentasikannya. Silakan tulis nama kelompoknya dan nama kelompok juga, nama anggota kelompok. Silakan menulis nama-nama kelompoknya dan kelompoknya. Ini silakan dibaca 2 infografik, kemudian diisi pertanyaan sebelah sini ya. Jika ada yang mau ditanyakan, panggil Ibu ya. Oke, silakan. Nama-nama kelompok panjang ke sini saja ya. Kondisikan ini nama kelompok Anjeli, Asril, koma tah. Oh tidak, ini apa pertanyaannya? Ya, pesan apa yang ingin diberikan oleh pembuat infografik ini? Pesan apa yang ada di infografik waktu makan ideal? Pesan apa yang ada di sini? Lebih baik bawa bekal. Bukan di checklist. Ya? Jelasin. Iya, begitu saja. Tip membawa. Salah. Tip waktu makan yang ideal misalnya. Itu kan pesan yang disampaikan kan? Ini. Pesan yang disampaikan adalah lebih baik bawa bekal. Baca dulu lah. Ya, dibaca dulu ya. Oke. Ini ada 2 tips, ada 2 infografik, silakan baca, kemudian dijawab.
pesan apa yang ingin diberikan oleh pembuat infografik. Nah, pasti ada pesan yang disampaikan di sini dan pesan apa di sini. Bisa saja, pesan yang terkandung di sini adalah waktu makan yang ideal. Misalnya ya, kalian kan baca di sini. Ini infografik namanya Nina ya, infografik. Nah, pasti ada pesan yang disampaikan di dalam infografik ini. Nah, pesan apakah yang ingin diberikan oleh pembuat infografik ini? Maka dari itu silahkan dibaca dulu. Misalnya, jadwal makan yang cocok atau langsung saja waktu makan yang ideal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang akan dibacakan oleh teman saya, Arwin. 1. Pesan apakah yang ingin diberi oleh pembuat infografik ini? Mengatur pola makan. Lebih baik bawa bekal dari rumah biar hemat uang jajan. Ya. 2. Jenis informasi apakah yang digunakan membuat infografik untuk mencapai pesan tersebut. Jadwal waktu yang dianjurkan dan tidak dianjurkan untuk makan pagi, siang, malam. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dibacakan oleh teman saya. Nomor 1, pesan apakah yang ingin diberikan oleh pembuat infografik ini? Waktu makan yang ideal. Lebih baik membawa bekal dari rumah. 2. Jenis informasi apakah yang digunakan pembuat infografik untuk mencapai pesan tersebut? Jadwal waktu yang dianjurkan dan tidak dianjurkan untuk makan pagi, siang, dan malam. Alasan membawa bekal lebih baik. Nomor 3. Apakah gambar pada infografik mendukung informasi tersebut? Iya, karena diberikan gambar menu makan pagi, siang, dan malam. 2. Jenis informasi apakah yang digunakan membuat infografi untuk mencapai pesan tersebut? Judul waktu yang ditunjukkan dan tidak dianjurkan untuk makan pagi, siang, dan malam. 3. Apakah gambar pada infografik mendukung informasi tersebut? Mendukung, karena memberikan gambar menu makan pagi, siang, dan malam. Ada yang tidak mendukung, gambar orang bernyanyi untuk populer. Ya. 4. Apakah pemilihan bentuk dan ukuran huruf telah mendukung kejelasan informasi pada infografik? Yang ukuran dengan warna kontras dengan warna latar infografik cukup jelas, tapi ada yang berlebihan. Infografik lebih baik bawa bekal. 2. Jenis informasi apakah yang digunakan pembuat infografik untuk mencapai pesan tersebut? Ya. Jadwal waktu yang dianjurkan dan tidak dianjurkan makan pagi, siang, malam. Alasan membawa bekal lebih baik. 3. Apakah gambar pada infografik mendukung informasi tersebut? Ya, mendukung. Kali ini Ibu langsung memberikan sedikit komentar ya tentang hasil presentasi kalian dari kelima kelompok ini. Saya mulai dari kelompok 1 nih, yang beranggotakan 5 orang, Aisyah, Sahira, Arwin, Hasna, dan Andri. Ini bisa Ibu berikan nilai A. Tepuk tangan dong. Selanjutnya kelompoknya Tiara, kelompok 2. Tiara melatih Arif Jumati. Bu berikan juga
nilai A. Tepuk tangan. Sekarang kelompok 3, Anjeli, Asril, Abdan, Reski, Radit, saya berikan nilai B. Ya. Kelompok 4, Asisa, Nabila, Nurul Aini, saya berikan nilai A. Ya, tepuk tangan. Dan kelompok yang terakhir 5, Sasi, David, Rahmat, Fauzi, Adit, Ibu berikan nilai B. Ya, tepuk tangan buat semua. Semuanya sudah bagus. Jadi sebagai penutup dan kesimpulan pelajaran kita pada pagi hari ini adalah tentang teks prosedur dan infografik, di mana Ibu lihat tadi semuanya sudah memahami yang mana itu yang dinamakan teks prosedur. Kalian sudah memahami, ternyata dalam keseharian kalian itu sering melakukan sesuatu yang ada kaitannya dengan teks prosedur. Dan di sekeliling kalian itu sudah beberapa kali menemukan yang namanya infografik. Infografik adalah informasi yang disajikan dalam bentuk gambar. Bagaimanakah pembelajaran pada pagi hari ini? Apakah kalian senang? Apakah kalian mudah memahami pelajaran hari ini? Terima kasih. Untuk selanjutnya saya minta kepada kalian, anak-anakku semuanya, sesampai di rumah, luangkan waktu untuk membuka bukunya untuk mempelajari materi selanjutnya pada pertemuan selanjutnya ya, yaitu mengidentifikasi tujuan ragam tes prosedur. Baik, kita tutup pelajaran pada pagi hari ini dengan membaca doa. Doa dimulai. Ya, sekali lagi Ibu tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.